Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Siti Mahmudah. Apa kabar semuanya? Apakah ada kesulitan dalam membuat proposal skripsi, proposal tesis, atau skripsi tesisnya? Bagaimana perkembangannya? Ya, baik. Hari ini kita akan membedah apa itu hipotesis, ya. Hipotesis itu apa? Ada yang menyatakan hipotesis adalah jawaban sementara. Ya, jadi di hipotesis itu kan ada HA dan H0, ya kan? Jadi HA diterima, H0 ditolak. Nah, mari kita paparkan kita diskusikan gitu ya. Jadi kalau kita bicara hipotesis tentunya harus ada dalam sebuah penelitian, wajib ada hipotesis ya. Di sini hipotesis tentu ada hipotesis kan kalau kita lihat untuk regresi, ini di regresi dulu ya. Jadi untuk diuji regresi itu ada uji hipotesis itu kan selama ini kita kenal ada dua, yaitu apa? Ada uji T. Ya, ada uji T. Uji T itu adalah uji hipotesis ya, satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Ya, jadi di situ memang jelas gitu ya. Jadi satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Pengaruhnya ya X1 terhadap Y itu. Jadi di situ diuji T namanya ya. Jadi kalau di sini diuji T itu kita kenal X1 ya terhadap Y ya, atau bisa juga X2 terhadap Y. Jadi ada berapa? Ada uji T-nya ada 3 berarti Anda. Ya, kalau ada X3 terhadap Y. Nah, ini kan diuji T-nya. Ya, makanya kalau kita kenal di uji T, kita akan mengenal ada apa? Ada T hitung. Ya kan kita kenal selanjutnya di sini. Ini kan T hitung ya. Uji T kan suatu pengujian satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, dikatakan signifikan ya. Jadi untuk mengetahui signifikansi dari variabel yang Anda bangun. Nah, di situ kita akan mencari pedomannya nih. Kalau signifikan itu seperti apa? Jadi kalau dikatakan signifikan apabila T hitung lebih besar daripada T tabel. Nah, jadi kalau ini kita menggunakan rumus yang saya warna kuning ini, berarti Anda mencari T tabelnya. T tabelnya dari mana? Nah, T tabelnya itu dari distribusi T tabel. Itu ada di Google juga ada. Nah, kalau misalnya Anda pakai SPSS, sudah Anda usah pakai T tabel. Ya, Anda tingkat signifikansinya lihat saja yang ini. Ya, yang saya warnain Tosca ini. Jadi pedomannya apabila apa? T hitung, berarti kan ini ya. Apabila T hitung memiliki ini, T hitung memiliki tingkat signya di bawah 0,05. Ya, ini yang dikatakan signifikan. T hitung itu dari mana, Bu? T hitung itu dari mana coba? Dari hasil SPSS Anda. Jadi kalau hitung-hitung itu dari olahannya, dari olahan SPSS-nya. Ya, ingat, jadi di uji hipotesis ada uji T. Satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Ya, satu. Jadi X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Nah, ini ya,
Dikatakan signifikan apabila T hitungnya memiliki tingkat signya di bawah 0,05. Oke ya, jadi paham di situ. Nah, kita lihat di sini sebentar ya. Jadi olahannya kita pahami di situ. Nah, kita lihat di SPSS seperti apa, Bu? Ya, kita akan melihat ininya. Nah, apa namanya hasilnya ya? Kita akan melihat hasilnya. Kalau kita melihat di sini, apa namanya? Kita kan tentunya ketika sudah ada uji T, ya kita lihat hasilnya nanti ya. Ini saya lanjut ke setelah uji T, terus apa, Bu? Yang kedua ada namanya uji F ya. Uji F kalau uji T T-nya kecil, kalau uji F F-nya kan besar ya. Nah, ini ya tadi ya T-nya ada probability-nya. Nah, sekarang uji F. Uji F itu suatu pengujian dua atau lebih kalau Anda variabel bebasnya ada 3, berarti tiga variabel itu bersama-sama secara simultan ya berpengaruh terhadap Y ya untuk mengetahui apa tingkat signifikansinya ya. Jadi sama dengan uji T kita bandingkan kalau tadi adalah dengan T tabel ya. Nah, sekarang F tabel ya bisa lihat di Google juga ada di distribusi F. Atau Anda nggak perlu apa namanya cari F tabelnya karena Anda sudah menggunakan SPSS ya. Kalau SPSS kan sudah ada apa? Ada tingkat signifikansinya berapa. Nah, di sini harus di bawah 0,05. Nah, khusus bicara uji F, ya, khusus bicara uji F, ternyata dengan perkembangan yang ada, ini uji F, ya, Anda kan di rumusan masalah, kalau di Universitas IBJ itu rumusan masalahnya hanya yang parsial. Ya, X1 terhadap Y, pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, pengaruh X3 terhadap Y. Jadi rumusan masalahnya 3. Nah, bagaimana yang simultan? Yang simultan ini ada di hipotesisnya. Kita masukkan. Bisa juga kita masukkan di studi kelayakan di ininya ya, di kelayakan datanya. Ya, kita lihat. Jadi ada kelayakan yang memang dibangun dari situ. Ya, jadi di uji F itu ya dalam Ghazali 2011 di 2018 ada. Jadi masuk di uji kelayakan model regresi. Ya, jadi uji F ini masuk di model regresi, uji kelayakan regresi. Ya, dikatakan apa? Kalau kita lihat di sini bagaimana sama ya. Jadi F tabelnya kita lihat dari distribusi F-nya atau bisa lihat langsung di SPSS-nya. Bagaimana SPSS-nya kan kita lihat di apa hasilnya ya. Hasilnya di uji apa namanya uji F-nya di bawah 0,05. Nanti di SPSS-nya ada ya. Nah, ini kita lihat juga ya, ini di uji F jadi menjadi uji kelayakan model regresi. Deskripsinya bagaimana, Bu? Deskripsinya tidak dihipotesis, jadi hipotesisnya hanya uji T di hasil paparan nanti di Anda di bab 4-nya, itu hanya uji T-nya saja. Nah, poin uji kelayakan model regresi setelah itu. Ada poin tersendiri. Ya, kita lihat untuk hasil ya yang kalau kita deskripsinya ini kan kita macam-macam ininya ya. Kita lihat di SPSS-nya. Sebentar saya inikan dulu di SPSS-nya ya. Tentunya kan akan berbeda-beda. Ya, di SPSS-nya saya katakan kok berbeda, Bu? Ya, di SPSS-nya masing-masing berbeda-beda. Jadi kalau kita
intinya sama gitu ya, inti dari ininya kan sama. Tetapi kita lihat untuk langsung ke apa namanya skripsi ya. Jadi di skripsi ini masuk dalam tadi uji regresinya seperti apa ya. Jadi ada uji kelayakan, ada uji hipotesis dan uji kelayakan. Ya. Nah di IPWIJA mulai sekarang ya sudah apa namanya mulai menggunakan uji kelayakan. Ya ini yang saya contohkan belum menggunakan uji kelayakan. Jadi di sini ya pengujian hipotesis yang dipaparkan. Jadi rumusnya di sini kan ada ya H10, B1 tidak ada pengaruh. Kalau HA ada pengaruh. Jadi bagaimana hasilnya berpengaruh atau tidak ya kita akan melihat dari hasil apa namanya utuh ya secara utuh di SPSS-nya ini saya contohkan ya untuk lihat SPSS-nya secara utuh sebentar. Nah, ini diuji T-nya. Ya. Nah, ini uji T. Jadi di uji T-nya ini kalau kita lihat ini insentifnya ya. Satu ini sudah ada nilai SIG-nya 0,301. Pengalaman kerja 000 ya. Jadi kita bisa melihat di situ bagaimana hasil dari uji ininya. Oke, saya inikan lagi contoh ya. Jadi biar jelas bagaimana membuat deskripsinya paham ya. Saya buat contoh ini lagi sebentar. Jadi bagaimana untuk pengujiannya ya, biar paham nilai regresinya seperti apa, kemudian kita lihat di uji hipotesisnya ya, kemudian uji kelayakan bisnisnya seperti apa. Ya kalau untuk yang skripsi-skripsi sekarang kan untuk uji ininya ya. Saya lihatkan di sini contoh uji T-nya. Ya, jadi gampang kalau kita mau ini kan diuji T ya, tinggal ada ini T-nya sudah kita lihat. Ini ya di skripsi langsung ini ada uji T di sini, ada namanya ini di dalam pengujian ya. Ini sudah uji asumsi klasik ya. Jadi lengkap ini. Saya ini kan di uji T SPSS-nya uji T sebentar. Dia di uji T-nya tidak di ini karena ini. Uji T-nya itu kalau di tabel SPSS ya, aslinya ini kita lihat ada T. T kecil ini. Jadi output SPSS-nya langsung T kecil ya. Di sini kompensasi. Kompensasi T-nya apa? Ya, jadi T hitungnya 1,5 ini saya warnain ini ya. Ini saya ini jadi 1,567 memiliki tingkat SIG-nya ya berapa? 0,120. Kemudian lingkungan kerja nilai T hitungnya 9,452, nilai SIG-nya adalah 0,00. Terus bagaimana Bu? Kalau ini nilai SIG-nya di atas 0,05. Tadi kan dikatakan signifikan apabila nilai SIG-nya di atas 0,05. Ternyata di atas 0,05 berarti tidak signifikan. Dikatakan signifikan apabila T hitungnya memiliki tingkat SIG-nya di bawah 0,05. Nah, berarti T hitung sebesar 9,452 memiliki tingkat SIG-nya 0,00 berarti apa hasilnya? Hasilnya signifikan. Karena nilai SIG-nya di bawah 0,05. Nah, tapi berbeda dengan yang kompensasi.
kompensasi nilai signya di atas 0,05. Berarti tidak signifikan. Ya. Bu, melihat signifikan tidak signifikan, apakah hanya dari nilai signya? Ya, hanya bisa melihat dari nilai signya. Jadi dari SPSS sudah menunjukkan ini ya, yang saya warna ini tidak signifikan, yang saya warnain hijau biru ini itu tidak signifikan. Memang iya. Jadi ada hasil yang tidak signifikan. Nah, kenapa tidak signifikan? Ya, kita lihat juga kalau dari nilai koefisiennya aja kecil, 0,103. Ya. Jadi nilai koefisiennya aja kecil, itu bisa dilihat juga. Ini tidak signifikan. Jadi kalau nilai di di regresinya saja kecil, itu bisa dikatakan bisa nanti hasil ini T hitungnya tidak signifikan. Iya, benar. T hitungnya tidak signifikan, akan balance gitu, akan ngikutin. Ya, ini contoh yang tidak signifikan. Jadi Anda ada contoh yang tidak signifikan, ada contoh yang signifikan gitu ya. Jadi banyak, tinggal kita hasilnya seperti apa. Bu, apakah apabila T hitungnya tidak signifikan, misalnya saya ada X1, X2, hanya X1, X2, yang tidak signifikan 1, tidak apa-apa, lanjut saja. Kalau tidak signifikan, berarti tidak rekomendasinya apapun, diperbaiki apapun tidak bisa. Ya, kalau tadi kompensasi tidak signifikan, Bu. Masa, Bu? Kompensasi kan dapat duit, kok tidak signifikan? Ya, ternyata kompensasi ternyata tidak memuaskan. Ya, ada program kompensasi, tapi ternyata tidak memuaskan respondennya, tidak memuaskan karyawannya. Sehingga hasilnya misal ya jelek ininya, ya. Sangat tidak setuju atau sangat tidak baik. Gitu. Bu, bagaimana biar data itu signifikan? Ya, memang kalau di SPSS itu ini ya, kalau dalam kehidupan itu kan beraneka. Nah, dalam SPSS pun begitu. Tidak mungkin orang menjawab sangat baik semua. Tidak mungkin sangat baik semua. Sangat setuju semua. Tidak mungkin. Bisa jadi ada yang setuju saja. Atau yang cukup saja. Nah, itu yang menyebabkan salah satu biar hasilnya akurasinya bagus, akurasinya tinggi dan signifikan, itu salah satu tadi. Ada keanekaragaman dalam jawaban. Ya tentu dalam kehidupan sehari-hari pun begitu ya. Orang inginnya baik, orang inginnya sangat gitu kan, sangat baik, sangat setuju. Tapi kan kenyataannya pegawai itu kan merasakan itu ya, responden itu merasakan apa yang terjadi. Jadi dari situ ya tentunya diuji hipotesis ini. Nah, Bu, bagaimana uji kelayakan? Nah, uji kelayakan itu kan tadi ya pakai uji F. Jadi uji F yang secara simultan X1, X2 bersama-sama dengan Y itu diuji F. Ya, nanti dimasukkan sebagai uji kelayakan. Atau X1, kalau Anda variabelnya bebas ada 3, X1, X2, X3 ya. Nah, itu dimasukkan di uji kelayakan. Ya, jadi dimasukkan di bab 4 uji kelayakan regresi. Nah, baru di situ kita tulis uji F-nya seberapa, good fit ininya kan kita lihat ya. Jadi batas ambangnya berapa kan kita bisa melihat ya. Jadi ini yang saya katakan dalam signifikansi ya. Kita tentunya menginginkan bagaimana signifikansinya ini bisa berjalan dengan baik. Ya, ini. Jadi ini dimasukkan di uji kelayakan yang tadi ya. Jadi kita sama-sama ya dalam membangun
skripsi tentunya kan kelayakan bisnisnya harus jelas ya. Ininya kalau kita lihat ininya goodness of fit-nya, goodness of fit atau goodness of good ya, itu harus jelas. Di sini uji F-nya goodness of fit-nya berapa? Nah, ini kan kita lihat ya. Ternyata kan memang ini menjadi di apa namanya? Secara regresinya gitu ya, di uji F ini masuk di uji kelayakan regresi atau uji kelayakan ininya ya, apa namanya, di regresi Anda ya, uji kelayakan regresinya dengan menggunakan uji F. Nah, ini ada di bab 4-nya. Makanya kita kan lihat di sini goodness of fit-nya seperti apa ya, goodness of fit-nya ya tadi ya, kita lihat ternyata akurasinya seperti apa. Nah, goodness of fit-nya itu bisa kita lihat di uji F-nya ini, di regresinya kan ada ya. Itu. Jadi tinggal kita paparkan saja bagaimana kita membangun di skripsi kita untuk uji hipotesisnya ya. Nanti kita akan melihat kalau kita apa namanya di goodness ininya tentu ya, ini kita kan sama-sama bahwa goodness of fit testnya seperti apa. Kita akan melihat di sini bahwa kita melihat bahwa statistik hipotesisnya di uji F-nya ini ya. Jadi kalau kita macam-macam kan mendefinisikan di hipotesis ya. Jadi kalau chi-square goodness of fit-nya kita macam-macam ininya ya tentunya kita melihatnya kan mudah gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan SPSS sudah jelas di situ. Sebenarnya apa sih Bu? Tadi kelayakan regresinya kok menggunakan goodness of it ini ya, memang ini metode yang memang prosesnya kan mengatakan ini adalah bentuk apa ya, sebuah kejujuran ya, sebuah kejujuran dalam eh, sebuah karya itu kan harus ada, maka sering dikatakan bahwa uji goodness of fit-nya seperti apa. Apakah dia memiliki distribusi data dari sampel yang mengikuti sebuah ini itu ada atau tidak gitu ya, layak atau tidak gitu. Makanya itu kenapa harus ada ya. Jadi goodness of fit-nya positif. Nah, bagaimana Bu kalau goodness of fit-nya kita menggunakan uji F ya. Jadi uji F itu sering disebut uji ketepatan atau kelayakan model. Jadi kalau regresi kita menggunakan tadi ya, kalau regresi kita menggunakan di uji F-nya. Ya, jadi uji F ini saya tekankan lagi sebagai uji ketepatan ya, atau uji kelayakan model goodness of fit-nya ya. Jadi bagaimana uji kelayakan model yang kita bangun tadi ya, uji kelayakan model regresi yang kita bangun tadi, apakah punya pengaruh signifikan secara keseluruhan terhadap model regresi yang ada. Ya, jadi hari ini kita belajar kita belajar hipotesis dan sekaligus uji kelayakan model. Ya, jadi ingat uji F tidak dimasukkan di uji hipotesis, tapi dimasukkan di uji kelayakan model atau goodness of fit-nya. Ya, ini menurut pakar banyak ya, dari Ghazali, buku Ghazali ada ya. Jadi di buku Ghazali yang untuk regresi ini sudah masuk bahwa ini menjadi uji ketepatan atau kelayakan model, goodness of fit-nya. Jadi nanti di skripsi ada poin uji kelayakan model ya, atau uji ketepatan. Ya, kita pakai uji kelayakan tidak apa-apa.
Kalau di Universitas Ibrija pakainya uji kelayakan model. Jadi masukkan di hasil analisis uji F ini. Ya, baik, sampai di sini ya. Jadi Anda kalau diuji hipotesisnya pakai uji T, uji kelayakan modelnya menggunakan uji F. Paham ya? Saya yakin Anda paham dan kita mempelajari ini kan juga luar biasa ya. Jadi semangat. Saya yakin Anda semangat untuk mempelajari di uji hipotesis dan uji kelayakan model regresi. Ya, baik sampai di sini, sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.